Yang kedua tauhid itu tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah itu? Tauhid yang meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Kok kemudian ada manusia yang menganggap, oh Tuhan itu tidak ada. Alam ini terjadi dengan sendirinya. Bagaimana mungkin alam ini bisa terjadi dengan sendirinya? Bagaimana mungkin alam ini bergerak dengan teratur? Ya. Semuanya berada pada garis edarnya. Kalau seandainya planet-planet ini ada yang lambat saja jalannya. Kalau seandainya planet-planet ada yang lebih kuat saja daya tariknya. Masing-masing planet ini kan punya gravitasi. Gimana? Kalau planet-planet itu misalkan matahari lebih kuat gravitasinya dan kemudian dia menyedot benda-benda angkasa, ya tidak stabil saja tarikannya, maka seluruh alam semesta ini akan hancur. Bisa bayangkan itu? Bisa dibayangkan itu? Ketika terjadi gerhana matahari, ya cahaya matahari yang sampai ke bumi ditutupi oleh bulan. Ya. Ini matahari, bulan, bumi berada dalam garis edar yang lurus. Ya. Kalau seandainya ini tarik-menarik ini tidak stabil itu. Tiba-tiba saja bumi lebih kuat tarikannya dari bulan. Bulan ini tarik ke bumi. Ya apa? Terjadi gempa yang sangat dahsyat sekali itu. Idza zulzilatil ardu zilzalah, itu betul. Waduh, piye ya. Apa yang terjadi dengan bumi ini? Ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia itu berterbangan. Sudah tidak menginjak bumi lagi, tapi berterbangan. Saking dahsyatnya goncangan saat itu, manusia seperti anai yang berterbangan. Apa anai itu? Ya, seperti kapas, seperti daun kering yang berterbangan. Daunnya padi itu kalau sudah dipanen, gitu, mengering, terus kena angin, berterbangan. Seperti itu manusia. Wal jibalu kal ihnil manfush, masya Allah. Dan gunung seperti apa? Bulu-bulu yang berterbangan. Gunung, saking dahsyatnya saat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Memiliki kekuasaan. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Coba bayangkan, yang dipelihara Allah itu bukan kita saja, tapi seluruh makhluk di muka bumi ini. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Cacing-cacing di bawah tanah ini diperhatikan rezekinya sama Allah. Nyamuk-nyamuk ini tidak salah dia menggigit siapa. Jam sekian, menit sekian, detik sekian. Nyokot sopo, kelambi opo, sing dicokot opo nih. Tepat, tidak meleset. Coba bayangkan itu. Allah yang ngatur semuanya. Daun-daun yang ada di luar itu daun-daun pohon, dia nggak akan jatuh daun-daun itu kecuali dengan izin Allah. Coba bayangkan. Hari ini kita bangun tidur sampai tidur kembali, berapa tarikan nafas, berapa hembusan nafas, semua sudah diatur sama Allah. Ya. Berapa kekuatan oksigen yang kita hirup masuk ke dalam jantung kita, semua sudah diurusi sama Allah. Karena itulah orang yang beriman itu orang yang yakin bahwa Allah itu Rabbun, Allah pencipta, pemelihara alam semesta itu. Inilah namanya tauhid ar-rububiyah. Tauhid yang ketiga, tauhid al-mulkiyah. Allah yang menguasai seluruh kerajaan alam semesta ini. Raja-raja di dunia ini semuanya palsu. Presiden palsu, raja palsu, semua akan mati. Yang benar-benar penguasa alam semesta ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah yang
Allah yang tunggal, yang sempurna, memiliki nama dan sifat, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai alam semesta raya ini, patut kiranya kita ini hanya menyembah kepada Allah. Patut kita ini hanya ibadah kepada Allah. Tidak layak kalau kita ini manusia, kok kemudian kita ini apa? Ada keagungan selain Allah. Padahal yang menciptakan kita, yang memelihara kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menyampaikan apa di antara ciri orang itu sampai kepada Allah? Apa ciri ini kira-kira? Kalau orang itu sudah makrifat kepada Allah. Apa cirinya? Ngaji ku luwih enak, luwih nikmat timbane apa? Dolen. Ngaji ku luwih enak, luwih nikmat timbane nonton bal-balan. Jadi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa orang yang makrifat itu bisa dilihat dari zahirnya. Ibadah kepada Allah tanda makrifat seseorang kepada Allah. Jika ibadahnya banyak, maka makrifatnya semakin kuat. Jika ibadahnya banyak, makrifatnya semakin kuat. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, aktivitas lahiriah itulah yang merupakan cermin batin seseorang. Karena yakinnya yang kuat kepada Allah, ibadahnya juga kuat. Dan tidak sekedar ibadah menggugurkan kewajiban, tapi dia melaksanakan ibadah itu karena nikmat. Dia melaksanakan ibadah itu bahagia karena dipilih oleh Allah. Sampai ini ngaji ini mestinya sampai bahagia, bukan beban. Sampai ngaji ini beroleh rahmat dari Allah, bukan beban. Mestinya sampai itu bahagia dipilih sama Allah. Itu. Sampai umroh, sampai seneng mestinya dipilih sama Allah, jadi tamunya Allah. Ya, senang berangkat umroh, senang mestinya dipilih sama Allah. Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan paham betul mana loyalitas yang harus dia berikan, mana pengingkaran. Ya. Ketika dia memaknai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha, tidak ada keagungan illallah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang dicintai illallah kecuali Allah. Maka orang yang sampai kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah, orang yang makrifat kepada Allah itu Allahul Mahbub. Cintanya hanya untuk Allah. Rabbul Maksud. Ya. Tujuan hidupnya hanya untuk Allah. Al-Malikul Muta'. Penguasa alam semesta yang wajib ditaati hanya Allah. Al-Ilahul Ma'bud, Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Inilah orang yang makrifat. Sehingga orang yang makrifat, orang yang yakin kepada Allah, al-hayatut thayyibah, hidupnya akan baik, hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Kiranya demikian kajian kita, hikmah yang ketujuh, dibukanya pintu makrifat. Jadi kalau bisa makrifat itu kita minta, ya Allah, saya mohon kepadamu, anugerahkan makrifat di dalam hati kami, dalam hatiku. Kita minta kepada Allah. Karena kalau orang itu sudah kenal Allah, Masya Allah, yang lain menjadi kecil. Lihat manusia fana. Lihat gunung fana. Lihat hijaunya dunia ini fana. Semua yang dilihat fana. Yang pokok, yang kekal hanya Allah. Lihat seno eling Gusti Allah.
Lihat kacang eling Gusti Allah. Masya Allah, Gusti Allah nyiptakno kacang. Ya, lihat anak kecil, ingat Allah, ya Allah. Begitu sempurnanya Engkau menciptakan anak kecil yang lucu, yang baik ini. Ya. Lihat apapun ingatnya Allah. Ini kalau orang sudah makrifah. Saudaraku, kiranya cukup kajian kita, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan alaika kama atnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu qabla ridha, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu idha radita anna da'iman abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'alil lahumma fina wala ma'na wala mayyatba'una syakiyan wala madrudan wala mahruman ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana ziyarah Makkah wal Madinah, ziyarah haramain bi ghairi kaddin wala masyaqqah, ziyarah baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadha sanah wa li kulli sanah, fi hadha al-'am wa li kulli 'am bi ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan, diikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.